Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan dan bijaksana dari Tuhan Allah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau belajar dari firman-Mu untuk meniti masa depan kami. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami. Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami untuk menjadi pelaku firman dan membagikan kebenaran-Mu kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena perjalanan hidup kita senantiasa diberkati dan dipimpin oleh Tuhan Allah. Itulah pengakuan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Demikian yang disampaikan Tuhan juga kepada Yosua sepeninggalnya Musa, nabi Tuhan itu. Yosua melanjutkan pelayanan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua sudah menyaksikan dengan apa yang sudah terjadi dalam perjalanan dari Mesir sampai kepada perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Yosua sudah menyaksikan bagaimana Tuhan beserta dengan umatnya, menyatakan kehadirannya, memberitakan dan menyatakan kuasanya, dan sungguh kita bersyukur dari pembelajaran itu begitu banyak makna yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Yosua diingatkan oleh Tuhan untuk kata yang penting kita renungkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Kekuatan berarti kita akan berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Dengan situasi dan kondisi yang tidak aman dan nyaman. Kuatkan berarti kita melatih diri untuk berjuang, karena apa yang dihadapi di depan itu tidak seperti yang dihadapi sebelumnya. Ada banyak rintangan, ancaman, gangguan, tetapi Tuhan sudah memberi ingatan kepada Yosua untuk kuatkan hatimu. Mengapa? Karena bangsa Kanaan yang akan dihadapi ada banyak kekuatan, kekuasaan, kegelapan, dan tentunya ada kemauan untuk bisa mengerjakan kehendak Allah yang sudah diajarkan sepanjang 40 tahun di padang gurun. Kuatkan hati kita juga untuk menghadapi tahun yang baru. Begitu banyak yang kita dengar isu, berita, kabar-kabar dari dunia yang bisa saja membuat kita kecut, tawar hati, tidak bersegera melangkah. Kita khawatir, kita bingung, kita bisa jadi putus asa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, kuatkan hatimu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk kuat menghadapi apapun itu. Kesulitan apapun di depan. Entah itu kesulitan sosial, ekonomi, politik, budaya, kita terus melangkah beserta dengan Tuhan. Yang kedua adalah teguhkan hatimu. Ini menggambarkan bagaimana dalam sikap iman kita sehari-hari. Iman kita bukan berdasarkan pada apa yang kita lihat
apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan. Iman kita berdasarkan pada anugerah Allah, firman-Nya dan kekuatan Roh Kudus yang berpusat pada Kristus. Iman kita dikaruniakan oleh Allah karena anugerah-Nya. Iman kita diisi, diperlengkapi, dan diteguhkan keberadaannya dengan firman Tuhan. Iman kita berpusat pada Kristus. Teguhkanlah hatimu. Demikian Tuhan berfirman, bersabda kepada Yosua. Demikian juga untuk kita. Teguhkanlah hatimu. Berarti kita sungguh bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan di dalam perjalanan kita di masa depan. Kiranya kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan dan mengharapkan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita seperti Tuhan sudah menyediakannya di masa lalu untuk kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu dan kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk kami kuat dan teguh hati kami menghadapi tahun 2025. Sekalipun ada isu, ada kabar-kabar yang membuat kami bisa kecut hati, tawar, dan bimbang, tetapi di dalam Engkau kami kuat, kami teguh, karena Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, dan Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.